البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kisah yang disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW masih menceritakan kisah Juraij itu. Qalat ya Juraij, faqala ay rabbi ummi wa salati. Wahai Juraij, kemudian dia berkata dalam sholatnya, wahai Rabbku, ibuku dan sholatku. Ini seandainya apa? Fa'aqbala ala sholatih, maka dia melanjutkan sholatnya. Memang di dalam syuruhat beliau disalahkan ijtihadnya, kalau sampai tingkat ijtihad maka ini disalahkan. Tapi kebanyakan ulama mengatakan beliau memang bukan alim tapi abid, tetap dimuliakan oleh Allah. Tetapi apa? Seandainya dia punya ilmu, tahulah dia bahwasanya apa? Bahwasanya panggilan orang tua itu lebih wajib ditunaikan daripada sholat sunnah. Dan dari sisi yang lain, kalau sampai ibunya datang tidak mengirim utusan barangkali atau apa, berarti menunjukkan ini sesuatu yang penting. Apalagi sampai 3 hari dan dia sama sekali tidak mau datang di luar waktu sholatnya. Tentunya ini adalah sesuatu yang memang tidak betul. Akhirnya maka wanita itu punya kesabaran. Seorang ibu walaupun sayang pada anak, dia punya kesabaran. Tapi kesabarannya tidak menyebabkan kalimatnya itu terlalu buruk. Tetap apa? Kalimatnya adalah kalimat yang tidak terlalu buruk memang. Tetapi apa? Akibatnya memang bahaya. Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan dia sampai dia melihat ke wajah-wajah wanita pezina. Ini sekedar doa yang zahirnya ringan. Apalagi orang di zaman kita, tiap hari mungkin kita lihat itu. Tapi di zaman dulu ini perkara yang besar. Karena apa? Orang betul-betul orang ahli ibadah menjaga matanya. Allahumma musta'an. Baik. Dan disebutkan di sini menunjukkan bahwasanya apa? Faedah bahwasanya dakwatul madlum mustajabah. Doa orang yang terdolimi ini adalah dikabulkan. Apalagi ini adalah doa seorang ibu yang terdolimi. Padahal hak seorang ibu itu terlampau besar. Tidak mungkin anak itu mengorbankan dunianya mampu untuk apa? Untuk membayar jasa ibunya. Ma'ruf di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yajzi waladun walidan wa fi riwayatin walidah illa an yajidahu mamlukan fayastariyahu fayatiqah. Tidak ada seorang pun yang mampu, tidak ada seorang anak pun yang mampu membalas jasa ayahnya. Dalam riwayat yang lain adalah yaitu seorang ayah. Kata para ulama tentunya masuk di dalamnya adalah ibu. Kenapa? Dalam hadis yang lain disebutkan jasa ibu itu kewajiban berbakti pada ibu 3 kali lipat daripada berbakti kepada ayah. Maka kalau ayahnya disebut, maka min babin aula adalah ibu. Kecuali yaitu dengan cara apapun dia tidak akan mampu untuk membalas jasa orang tuanya, kecuali kalau dia mendapatkan orang tuanya itu adalah hamba sahaya, kemudian dia membelinya, kemudian dia memerdekakannya. Padahal jelas yaitu harga seorang hamba sahaya itu lebih mahal daripada 100 ekor onta. 100 ekor onta itu adalah apa? Baru manusia biasa yaitu lebih besar daripada apa? Daripada onta. Padahal kita tahu harga onta itu sangat mahal. Kita hitung-hitung aja, 1 ekor onta itu nilainya adalah berapa? 40 ekor kambing. Sementara 1 ekor kambing itu adalah 1 dinar. 1 dinar zaman sekarang adalah 700 ringgit. Maka kalau 40 ekor unta berarti 700 ringgit dikalikan apa? 40. Berarti berapa ya? Sekitar berapa? 280 2.800 kah? 2.800 barangkali, iya. 28. Iya, mungkin 2.800 mungkin atau 28.000. 28.000. 28.000 itu adalah nilai yang sangat besar. Itu baru 1 ekor unta. Padahal boleh jadi seorang hamba sahaya itu nilainya adalah 50 ekor unta. Itu mungkin. Apalagi kalau dia memiliki kemampuan yang tinggi. Ya Allah. Maka dia hanya mampu membalas jasa orang tua kalau dia mendapatkan orang tuanya itu jadi hamba, kemudian apa? Kemudian dia membelinya untuk memerdekakannya, bukan untuk memperhamba. Jadi dia tidak dapat faedah apa-apa dari membeli hamba tadi, dohirnya, karena harus dimerdekakan. Baru dia akan mampu membalas jasa orang tuanya. Nah sekarang, secara umum orang tua kita adalah orang-orang merdeka, maka jelas memang istilahnya tertutup pintu untuk membalas budi secara total itu. Makanya disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala kisah dari zaman salaf
Di dalam kitab beliau Birrul Walidain, ini kitab kecil, kitab yang sangat bagus dia itu, yaitu ada salah seorang tabi'in, dia membawa ibunya untuk haji, menggendongnya, mendukungnya terus. Kemudian berjumpa, anak lupa ini sudah lama sih, sudah sekian tahun baca buku itu, jumpa dengan salah seorang sahabat. Dia tanya, kalau nggak salah Ibnu Umar, kalau nggak salah, wahai Aba Abdurrahman, Anda lihat bahwasanya saya ini datang dan pergi haji dalam keadaan terus memikul ibu saya. Maka apakah saya telah berjaya untuk membalas budi dia? Maka dia mengatakan, tidak mampu engkau. Bahkan setengahnya atau seperberapanya pun engkau tidak akan mampu. Kenapa demikian wahai Aba Abdurrahman? Maka beliau mengatakan, karena ibumu merawatmu sejak kecil dengan niat agar engkau itu hidup. Sementara engkau memikul ibumu, jadilah hatimu berharap kapan ibumu mati. Alhamdulillah. Berharap kapan boleh selesai dari apa beban dengan orang tua. Alhamdulillah. Baik. Ini tentunya adalah ucapan untuk orang-orang yang layak mendapatkannya dari yang dilihat oleh sahabat tersebut. Baik. Jadi manakala yang terdolimi adalah ibu, maka tentunya apa? Kemungkinan terkabulnya doa itu berlipat-lipat lebih besar. Baik, makanya urusannya memang berat kalau terkait dengan orang tua. Kita harus cari kalimat yang baik walaupun kita adalah orang yang benar. Allah tidak membuat kalimat-kalimat yang keras untuk orang-orang walaupun itu adalah orang yang zalim kalau dia dari orang tua. Allah kalimatnya adalah mutlak. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan dengan kalimat yang baik. Bahkan Allah Taala berfirman, fa imma lafadznya yang di dalam di dalam surat Luqman itu, fa in jahadaka ala ang tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma, tapi apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun mereka berdua memaksamu untuk berbuat syirik yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan engkau menaati, tapi juga tetap pergauli dengan baik. Jadi tidaklah kejahatan mereka, walaupun itu kejahatan nomor satu, yaitu kesyirikan, tidaklah menyebabkan kita mengucapkan kalimat yang jahat kepada orang tua. Tetap menggunakan kalimat-kalimat yang baik, walaupun tetap kita nggak taat kepada kesyirikan mereka. Baik. Ini memang urusan yang berat. Apalagi zahir dari hadis ini, Ibu Jurai tidak memerintahkan pada yang jelek, cuma memanggil karena ada keperluan. Maka ternyata yang terjadi adalah walaupun Allah sayang pada Jurai, walaupun dia adalah wali dan punya sekian karomah, tapi Allah Ta'ala mengabulkan doa ibunya terhadap dirinya. Baik, ini menunjukkan bahwasanya al-iman itu tajazza. Iman itu terbagi-bagi sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Al-Imanul Awsat. Maka boleh jadi pada seorang mukmin ada apa? Ada cabang kekufuran, yaitu maksiat dan seterusnya. Sehingga tidak selalu seorang mukmin itu pasti apa disayang Allah 100%. Tergantung apa kadar keimanannya, dan boleh jadi pada seorang mukmin ada faktor yang menyebabkan dia dibenci oleh Allah, bukan karena asal iman, tapi karena apa? Cabang kekufuran yang dia lakukan. Maka ini untuk menjawab bagaimana mungkin seorang yang dia itu wali Allah dia masuk neraka misalkan, karena wali Allah itu 3 menurut para ulama ahlus sunnah. Bagaimana mungkin dia masuk neraka? Iya, karena apa? Faktor dosa-dosa dia. Wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Sementara yang pertama adalah zalimul li nafsih. Bukan karena imannya dia masuk neraka, tapi karena kezalimannya sendiri. Baik, ini semua dalil-dalil ini dan penjelasan tadi untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang mengatakan kalau dia seorang wali tidak mungkin dia berbuat maksiat. Jawabannya ada pada kisah Juraij ini. Buktinya maksiat apa? Ternyata Allah mengabulkan doa ibunya, menyebabkan dia teruji dengan ujian yang berat semacam itu. Baik, ujian harta ini masih ringan. Tapi apa? Ujian kehormatan ini adalah sesuatu yang berat. Sampai-sampai dalam hadis yang hasan Rasulullah menyebutkan apa? Idra'u a'radakum bi amwalikum. Yaitu tolak kehormatan kalian, yaitu tolak perkara yang merusak kehormatan kalian walaupun dengan harta kalian. Menunjukkan apa? Bahwasanya kehormatan itu lebih tinggi nilainya daripada harta. Makanya orang rela untuk apa? Mati daripada apa? Daripada kehormatannya tercela. Tapi kalau harta yang hilang dia masih tidak masalah. Makanya yang dialami oleh Juraij ini bukan hanya apa? Bukan masalah nyawa dan bukan sekedar harta, tapi kehormatan. Ini adalah ujian yang berat kalau orang memahami itu. Baik. Kemudian fatadzakara banu Israil Juraijan wa ibadatah. Mulai Bani Israel itu memperbincangkan Juraij dan peribadatannya. Dari sini kita mendapatkan faedah, yaitu apa? Man adhara sariratan adharallahu ta'ala sariratahu 'alan nas.
Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, barang siapa man asarra sariratan, barang siapa merahasiakan suatu rahasia, Allah pasti akan menampakkan rahasia dia itu kepada orang-orang, hasanah au sayyi'ah, baik itu rahasia yang baik ataupun rahasia yang jelek. Kalaupun dia itu sesuatu yang baik, walaupun dia berusaha merahasiakan, suatu saat Allah akan menceritakan itu kepada orang-orang untuk apa? Untuk menjadi pujian bagi dia, walaupun dia berusaha merahasiakan. Dan kisah ini banyak di kalangan salaf. Demikian pula kisah sampai hari ini. Banyak sekali kisah disebutkan ulama tentang apa? Orang yang berusaha ikhlas, amalannya rahasia, tapi Allah ingin menampakkan kebaikan dia di hadapan umat, sehingga dia dipuji di sisi Allah dan juga di sisi penduduk bumi. Dan sebaliknya ada orang yang berusaha merahasiakan kejelekannya, tapi Allah ingin suatu saat untuk menampilkan itu. Maka yang sekarang adalah apa? Juraij, walaupun dia itu ibadahnya adalah di tempat khusus, bukan di masjid-masjid Bani Israel istilahnya, biara-biara mereka, tapi tetap akhirnya apa? Dia disebut-sebut, dipuji dan sebagainya. Tayyib. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamassalu bihusniha. Dulu ada perempuan pezina di kalangan Bani Israel yang sampai kecantikannya itu dijadikan sebagai bahan permisalan. Disebutkan oleh para pensyarah, ini menunjukkan kejelekan Bani Israel. Harusnya apa? Kalau dia adalah pezina, nggak perlu disebut, nggak perlu lagi apa diperbincangkan, tapi justru malah dijadikan sebagai bahan permisalan. Tentunya dia akan semakin bangga itu. Na'udzubillah. Iya, kalau dia jadikan sebagai patokan kecantikan, maka orang akan bangga. Apalagi kalau sampai dibuat jadi bintang iklan, orang nggak akan merasa dosa itu boleh jadi. Baik. Maka nggak layak dikatakan bintang film ini, bintang film itu. Katakan binatang film, selesai. Nggak layak. Dia nggak punya bintang. Dia adalah orang yang di dalam apa? Lumpur. Tapi selama diperbincangkan dan dinaikkan tinggi-tinggi gambarnya, maka dia akan bangga. Kapan orang akan tobat? Kalau masyarakat sendiri menerima dia. Selama dia masih seperti itu. Baik. Makanya manakala dijadikan sebagai bahan permisalan, itu menunjukkan apa? Kejelekan memang tersebar di kalangan Bani Israel. Dan Allah Ta'ala, Rasulullah telah bersabda apa? Wattaqun nisa fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian tentang urusan wanita, karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil adalah tentang para wanita. Disebabkan karena para wanita. Faqalat, kemudian perempuan ini mengatakan in syi'tum la'aftinanna. Kalau kalian mau, saya akan menguji dia. Dan ternyata apa? Ternyata itu terjadi. Kata para pensyarah menunjukkan bahwasanya ini memang jahat Bani Israil. Dan jarang sekali seseorang itu naik di dalam kebaikan, kecuali pasti banyak orang yang hasad. Harusnya apa? Kalau Bani Israil adalah orang-orang yang baik, niscaya apa? Mereka mengatakan haram kamu berbuat itu. Dia orang baik, nggak layak kamu begitu. Ternyata apa? Zahir dari hadis ini, kata para pensyarah, menunjukkan terjadi tamaluk, terjadi kesepakatan, terjadi istilahnya apa? Persekongkolan antara apa? Perempuan ini dan Bani Israil. Harusnya kalau perempuan ini masih punya malu dan punya rasa takut, misalnya dia nggak akan cerita itu. Tapi manakala dia mengucapkan itu, menunjukkan apa? Dia tahu Bani Israil tidak akan melarang itu. Menunjukkan dia tahu Bani Israil memang kaum yang sangat hasad dan siap untuk mendukung dia. Na'udzubillah. Ini menunjukkan apa? Tentang buruknya Bani Israil. Adapun kalau zaman sekarang, alhamdulillah, untuk kaum muslimin sendiri, umat Muhammad SAW masih malu perempuan sampai berbicara terang-terangan seperti itu di hadapan umat. Saya akan merusak Ustadz Fulan misalkan. Boleh jadi akan datang polis untuk nangkap dia itu. Tapi untuk Bani Israil yang terjadi adalah justru mereka bersepakat untuk itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Ini adalah konspirasi besar. Konspirasi.